Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau sharing ke teman-teman, harus nggak sih kita jualan online punya website sendiri? Apalagi sekarang sudah zamannya ada marketplace, lalu IG juga udah keren banget sekarang. Bukan hanya soal sosial media, tapi jual beli juga udah keren banget di IG. Walaupun belum bisa closing atau check out ya. Harus nggak sih punya website sendiri? Nah, ini hati-hati ketika teman-teman ditawarin oleh jasa penyedia website, jasa hosting, jasa domain, atau jasa web developer manapun. Jangan mudah tergiur. Oke, saya katakan sekali lagi, jangan mudah tergiur sama website. Biasanya iming-iming mereka adalah dua. Satu adalah database. Jadi kalau teman-teman punya website sendiri yang bisa check out, bisa belajar di situ, teman-teman punya database sendiri. Database itu apa? Ada dua yang paling penting. Yang pertama adalah nomor HP. Yang kedua adalah email. Lalu kalau udah punya mau diapain? Nah, kadang ada yang bikin website, oh iya udah punya mau diapain? Nah, itu dia. Pertama nomor HP yang paling desperate, paling frustasi ya tentu kita kontakin satu-satu ya. Kontakin satu-satu atau di broadcast WhatsApp. Saya pun melakukan itu, tapi pakai broadcast WhatsApp yang resmi ya. Itu banyak, cek aja jangan yang nggak resmi. Ini kontakin satu-satu ya bagus, oke. Tapi masalahnya di marketplace juga ada. Di marketplace juga kita dapat nomor HP-nya kok. Kita tinggal download aja. Walaupun ada peraturan terbaru di Shopee, 6 bulan itu udah dihapus nomor HP-nya. Ya nggak apa-apa ya, download aja tiap bulan, susah amat. Itu nomor HP. Yang kedua, database email. Sekarang siapa sih yang buka email? Nah, sepengalaman saya waktu sepengalaman saya yang suka blast email dulu, sekarang udah jarang banget. Untuk email itu klik CTR-nya itu sekitar, ya klik through rate itu sekitar 0,5%. Jadi dari 1000 email yang saya email, cuma 0,5% yang ngeklik. Artinya cuma 5 orang yang ngeklik. Apakah 5-5-nya beli? Enggak. Belum tentu 5-5-nya beli. Mungkin ada yang nggak sengaja ngeklik, mungkin ada yang penasaran doang, dan seterusnya. Itu mahal. Lalu paling banter lagi masukin ke FB Pixel sama Google Ads. Jadi diiming-imingi bahwa kalau punya email customer, kita bisa upload ke FB Pixel, kita retargeting di FB Pixel atau di Google Ads, FB Ads. Nah, masalahnya sekarang udah ada CPAS. Dan udah ada juga Google Ads with Shopee. Kalau Tokopedia, Lazada saya nggak tahu ya. Jadi kita bisa ngiklan di Facebook, bisa ngiklan di Google, pakai database customer kita yang di Shopee. Masalahnya kita cuma nggak lihat aja emailnya tuh apa, kita cuma dapat ledgernya aja, kita cuma dapat suatu benda yang isinya email yang bisa kita gunakan, tapi kita nggak bisa lihat isinya. Nah, kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya untuk dapetin database untuk website sendiri, iya betul, cuman ada alternatif lain, bahkan di marketplace pun bisa mendapatkannya. Yang kedua, iming-iming mereka adalah marketplace fee. Ya betul, saya sendiri yang toko baju itu marketplace fee-nya 10%. Ini lumayan banget. Cuman masalahnya kalau punya website sendiri, apakah bisa mendatangkan traffic sebesar Shopee? Nah, itu pertanyaannya. Kita akan lanjut dulu. Jadi intinya marketplace fee ya betul, dengan website sendiri kita bisa nggak kena marketplace fee. Sekarang bisa nggak memindahkan semua penjualan di Shopee ke website sendiri? Nah, itu PR besar dan itu nggak mudah. Oke, kita lanjut. Teman-teman harus tahu dulu tingkatan website online shop. Jadi website online shop itu ada tingkatan-tingkatannya. Ini saya bagi berdasarkan statis dan dinamis, ya. Jadi ya, makin ke atas itu makin dinamis, makin ke atas makin dinamis dan makin mahal. Yang paling statis ya tentu adalah website kayak Linktree, lalu banyak macam lah sekarang, udah banyak banget. Ada landing page generator, yang paling gampang itu Google My Site. Itu enak banget bikinnya, tinggal drag and drop. Ini baru bikinnya aja, belum optimasi ya. Itu gampang, statis, dan ini murah. Ini murah. Ya, terus tingkatan selanjutnya adalah katalog. Jadi kalau website yang Baju Yuli itu katalog aja. Jadi ada katalog, ada produk A, B, C, D, F, G, H, I, J. Check out-nya bisa di WhatsApp atau bisa klik link marketplace. Ini sebatas katalog. Ini adalah statis. Jadi ini juga tergolongnya masih murah. Paling mahal ya 10 juta. Ini
paling mahal. Kalau ada yang nawarin dari 10 juta mending tolak aja, yang mending pakai Linktree aja yang gratisan. Terus tinggal tarik domain. Ya teknisnya saya nggak akan jelaskan di sini, cuman websitenya yang statis itu murah 10 juta dan ngerawatnya juga nggak susah. Anda bisa ngulik-ngulik sendiri aja sih sebetulnya daripada nge-hire orang IT. Nah, yang jadi soal kalau sudah ke atas ini nih, itu dimulai dari bisa closing di website. Ini udah mulai dinamis. Kenapa saya bilang dinamis? Karena udah ada login. Karena untuk bisa check out tuh harus ada login, harus masukin email atau nomor HP. Lalu udah ada tarik-tarik API. API itu apa ya? Seperti kalau misalkan teman-teman mau jualan di website sendiri kan harus ada ongkir ya. Ongkirnya kalau kita input satu-satu, waduh repot namanya. Namanya bukan website yang bagus itu, ya repot lah. Intinya kita harus tarik API, tarik data yang langsung real time dari si kurirnya, atau sekarang udah ada agregatornya. Ya intinya ada connect sana connect sini lah, makanya saya sebut dinamis. Jadi mulai dari sini udah closing website itu, udah bisa closing di website, udah termasuk dinamis. Lalu naik ke atas ada yang website yang AI rekomendasi. Jadi kalau kita buka Shopee, kan di bawahnya itu nggak dinamis teman-teman. Kadang saya lihat di bawahnya itu kopi. Kalau istri saya lihat di bawahnya popok. Jadi beda, itu dinamis tergantung orangnya. Itu udah pakai AI. Itu udah keren banget. Lalu masuk lagi ke web app. Jadi website yang bisa ada aplikasinya dan wah macem-macem lah. Nah, dari start dinamis ini, yang lingkaran ini mulai mahal. Bikinnya mahal. Ini baru bikin. Ya, kurang lebih kalau kita ambil benchmark yang 10 juta tadi, bikinnya pun ini lebih dari 10 juta minimal menurut saya ya. Baru bikin. Belum ngerawat, karena harus ada yang ngerawat. Nggak mungkin enggak, kenapa? Kayak tadi yang tarik-tarikan API. Apalagi kalau mau tarik API sama gudang, sama omnichannel, macam-macam. Itu harus ada yang ngerawat, harus ada staff IT-nya. Teman-teman harus punya staff IT. Staff IT yang minimal ya gajinya, kalau di Bandung itu 4 juta tuh udah murah banget menurut saya untuk staff IT yang urus website kayak gini. Kalau Jakarta mungkin 5 juta, 6 juta, mungkin 8 juta. Dan ini nggak mungkin, nggak masuk akal kalau teman-teman pakai jasa si penyedia website tadi, karena pasti akan mahal per bulannya. Nah, ini ada solusinya sebetulnya pakai Shopify. Jadi Shopify itu kurang lebih seperti Blogger, seperti WordPress, dia CMS namanya, Content Management System. Dia tinggal drag and drop aja, bikin website, bisa check out dan lain sebagainya. Cuman ya ini mahal juga. Sepengalaman saya saya punya website Shopify itu, mengelola website Shopify itu per bulannya itu sekitar 7 juta. Itu flat per bulan 7 juta. Itu mulai dari plugin, macam-macam lah, 7 juta pakai Shopify. Itu udah mutakhir banget. Enggak banget, udah lumayan mutakhir pakai Shopify. Nah, balik lagi, jadi kalau bikin website yang dinamis, ini mahal. Bikinnya aja mahal, dan harus ada yang ngerawatnya minimal 4 juta. Dan yang paling penting, trafficnya dari mana? Nah, pastikan trafficnya sudah tinggi kalau teman-teman sudah mau bikin website yang closing sendiri. Traffic tinggi itu apa? Ya cek aja seberapa banyak sih orang yang ngeklik di profil IG-nya teman-teman. Di profil IG-nya teman-teman ngeklik 100 klik lah per hari atau 200 klik lah per hari. Nah, katakanlah ambil conversion rate-nya itu 1%. Jadi dari 100, 1% itu cuma satu yang order. Dan bucket size teman-teman berapa rata-rata? Katakanlah 100.000. Berarti setiap hari dapat omset 100.000 dari website-nya teman-teman. Nutup nggak biayanya? Biaya tadi operasional per bulannya si staff IT tadi, atau kalau pakai Shopify, nutup nggak si 7 juta ini? Atau ya macam-macam, itu perlu dihitung detail. Oke, jadi kesimpulannya adalah wajib punya website sampai statis. Kenapa saya bilang wajib? Karena ini satu murah, kedua ini ada pasarnya. Ada pasarnya, maksud saya ada loh orang yang nggak mau check out via marketplace, jadi dia via WA ada, dan alhamdulillah kalau di kami itu sekitar 5% lah, ya lumayan lah 5%, dia nggak mau via marketplace, maunya via WA, jadi kita menangkap pasar yang itu. Dan yang sebenarnya ini karena murah aja sih, karena murah ya, feel saya 2-3 juta itu selesai. 10 juta sekali lagi kalau bikin website yang statis, 10 juta itu udah mahal banget. Lalu kenapa saya bilang wajib lagi adalah karena ya kita bisa analitik audiens kita, bisa pasang FB Pixel, bisa pasang Google Analytics dan seterusnya. Lalu kalau mau mulai yang website dinamis yang tadi saya bilang, itu harus hitung cost-nya. Dan pastikan traffic sudah besar.
traffic sudah besar, jangan tiba-tiba bikin website bagus, cantik, tapi nggak ada traffic juga percuma. Itulah yang banyak terjadi, bikin website mahal-mahal, tapi nggak tahu cara ngedatenginnya. Karena memang lebih mudah bikin website daripada ngedatenginnya. Karena jurusan web developer ada, tapi jurusan SEO, jurusan mendatangkan traffic, jurusan ya itu untuk datengin traffic ke website itu setahu saya nggak ada. Marketing ada, branding ada, tapi spesifik datengin traffic ke website itu saya rasa belum ada jurusannya. Jadi wajar lebih gampang bikin website. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada yang nggak sepakat. Yuk kita diskusi di bawah. Sekian saja. Pertanyaan juga boleh tuliskan di kolom komentar seputar hal ini atau seputar apapun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.